Oh, kitab ada kitabnya, tolong dikasihin ke jamaah. Kitab. Ada kan kitab? Coba kitab. Coba. Kitab Adabul Alim wal Muta'alim, ya. Halaman kemarin halaman 19. Sekarang halaman 22. Langsung 22 aja ya. Ya, tolong kasih. Ya, dengerin aja nak ya. Ya. Nanti sarapannya maghrib di rumah masing-masing, buka puasa. Iya, daripada main, ngapain? Daripada tidur, ya kan, dapat ilmu, dapat berkah. Kalau bisa ikut terus ya, setiap hari di sini, ajak teman-teman. Jangan di Jakarta ada tuh, ya Allah, 7 orang meninggal habis sholat subuh tawuran, 7 orang meninggal, bawa apa tuh, samurai. Astagfirullahaladzim, ya Allah, bayangin 7 orang meninggal, anak SMP SMA di Jakarta. Ya habis subuh pada tawuran. Terus saya ngeliat di grup WA. Allahu Akbar. Halaman 22. Halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif rahimakumullah wa nafa'a bi. Kita bacakan suratul Fatihah dulu untuk mengarang kitab ini, yaitu Al-Alim Alama Syekh Muhammad Hashim Al-Ashari ghafarallahu nafa'a bihi bidarain fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-babu salis, bab yang ketiga. Fi adabil muta'allimi ma'asyaikhi, tentang akhlak adab seorang pelajar, santri, mahasiswa, jamaah terhadap gurunya, terhadap syekhnya, terhadap dosennya, terhadap kiainya, ustadznya. Ini adab. Kalau kemarin adab seorang santri kepada dirinya sendiri, ya, itu yang sebelumnya bab kedua. Sekarang bab ketiga, adab akhlak seorang pelajar, jamaah, guru, murid, santri kepada gurunya, kepada ustadznya. Fi adabil muta'allim masyaihi wa fi isna asra nau'an minal adabi, dan ada 12 macam akhlak adab seorang murid, seorang santri kepada gurunya, ada 12 macam. Al-awwalu, yang pertama, yang bagi li talibi ayyuqaddima nazru wa yastaghfirullahu ta'ala fi man yahuju ilm anhu wa yaksibu husnul khuluq wa adabu minhu. Jadi yang pertama ini, seorang santri yang bagi wajib mesti bagi seorang santri, bagi seorang murid, bagi seorang pelajar, bagi seorang jamaah untuk memperhatikan secara mendalam, kemudian melakukan wa yastaghfirullah, memilih salat istikharah kepada Allah, ya, siapa yang harus ia mengambil ilmu dan mencari bagusnya akhlak darinya. Artinya memilih guru, jadi memilih guru yang terbaik, karena guru itu sesuatu yang digugu dan yang ditiru. Hajal alim, ya, hajal ilmi dinun fanzuru imman tahuju dinakum, ya. Ini dalam sebuah ungkapan, ilmu itu, ya, ilmu agama itu harus kita perhatikan siapa kalian mengambil ilmu agama, ya, dari siapa kalian mengambil ilmu. Jadi dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alaman 22, kita diperintahkan untuk memilih salat istikharah, ya, siapa yang berhak kita mengambil ilmu darinya, ustadz siapa, guru siapa, kiai siapa, sehingga akhlak kita, ya, sehingga budi pekerti kita
tidak jauh berbeda dengan gurunya. Ada istilah guru berdiri, murid kencing berlari. Guru berlari, murid kencing kabur ya. Artinya adalah memilih sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Rasulullah memilih gurunya yaitu sahabat radhiyallahu anhu, karena dia itu memilih seorang yang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ya, jadi jangan sampai kita memilih guru sedangkan guru yang kita pilih itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkannya. Ini yang pertama. Wasani, yang kedua, yastaidu ayyakuna syekh mimman lahu alal ulumi syariah tamal itla walahu mimman yusiku bihi masyaihi asyri kasratu bahsin. Jadi yang kedua ini sungguh-sungguh dalam mencari seorang guru, mencari seorang ustadz, yaitu guru yang memperhatikan khusus terhadap ilmu syariat. Ilmu syariat itu artinya ilmu yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai kita memilih guru sedangkan gurunya misalnya menjauhi syariat, ya, tidak sesuai dengan syariat, ya, atau juga dia itu sudah melanggar syariat. Misalnya ada guru yang suka mabok, ada guru yang suka berzina, ada guru yang korupsi, ada seorang guru yang menjinahi santrinya. Itu artinya dia itu sudah meninggalkan syariat, ya. Sehingga dalam ungkapan Imam Syafi'i, man tafaqqaha min butunil kutub diaul ahkam, barang siapa mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu syariat, hanya memahami tersurat saja yang kelihatan doang, maka ia telah menyia-nyiakan doyikal ahkam, beberapa hukum-hukum yang lain. Ya, artinya adalah jadi kita harus benar-benar guru yang kita tuju untuk menuntut ilmu itu benar-benar guru yang menjalankan syariat agama, guru yang benar-benar menjalankan apa yang disampaikannya. Ada sebuah ayat Al-Quran bahkan begini bunyinya, ya, kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Dosa yang sangat besar yaitu seseorang yang mengajarkan tapi dia tidak mengamalkan. Istilahnya itu calo. Tahu calo? Misalnya ada ustadz, ada kiai, ada ajengan, ada habib, dia mengatakan pentingnya sholat berjamaah, pentingnya sholat, keutamaan sholat berjamaah, fadilah keutamaan berjamaah di masjid, tapi dia tidak pernah nongol di masjid, nggak pernah sholat di masjid. Nah, ini jangan sampai kita memiliki guru seperti itu. Nah, dulu pengalaman bersama murabi almarhum Ustadz Arifin Ilham, kita keliling ke beberapa kiai, ustadz, profesor, doktor yang hebat ilmunya. Kapan waktu kita keliling itu? Di waktu subuh. Kita berangkat 3:30, kita keliling ke beberapa kiai terkenal di Indonesia ini. Ada ahli tafsir, ada ahli hadis, ada ahli tasawuf. Kita keliling itu, kita silaturahim, dan silaturahimnya itu bukan di rumahnya tapi di masjid, karena kita sholat di masjid. Nah, kita ketemu, alhamdulillah ini guru yang kita ambil ilmunya. Kenapa? Karena dia sholat subuhnya di masjid, di musola dekat rumahnya, baru kita ke rumahnya. Nah, tapi ada seorang ahli tafsir, kita ke rumahnya, kita ke masjid, nggak ada di masjid. Setelah selesai kita sholat subuh berjamaah, masjid yang deket banget, mungkin ya samping ke rumahnya, hanya beberapa rumah begitu. Kita ke masjid nggak ada, baru kita ke rumahnya karena nggak ada di masjid, baru kita ngobrol, kita berdiskusi, kita bermusyawarah untuk mendapatkan ilmu. Kita hormati kemuliaan ilmunya, tapi dia tidak mengamalkan
berarti ada hal yang kurang. Nah, inilah kita harus menuntut ilmu itu guru yang mengamankan ilmunya. Syekh Hasyim Al-Asy'ari luar biasa ini mengajarkan kepada kita, cari guru yang benar dia mengamalkan ilmunya. Jadi bukan hanya asbun, asal bunyi. Yuk tahajud, dia sendiri nggak tahajud. Yuk berjamaah, dia sendiri nggak mau berjamaah. Nah ini ya, ini yang kedua. As-salisu wasalisu, yang ketiga, ayan qada li syaihi fi umurihi wala yakhruju an riwayati tadbirihi bal yakun mahu kal marid mati bi wal mahir. Ya, seorang santri nih, dengerin anak-anakku, seorang murid, seorang santri, seorang jamaah haruslah mengikuti terhadap semua apapun gurunya dalam semua urusannya, dan tidak boleh keluar wala yakhruju min riwayati tadbiri, tidak keluar dari nasihat dan aturannya, ya. Bahkan bal yakunu mahu kal marid mati bil mahir. Bahkan Syekh Hasyim Al-Asy'ari menjelaskan seorang guru murid itu sama dengan hubungannya antara seorang pasien dengan dokter. Bagaimana? Dokter menyuruh minum obat ini sehari 3 kali setelah makan. Ini pasien ngeyel, saya pengen cepat sembuh, minum semuanya sekaligus tanpa 3 kali, tanpa setelah makan, semuanya sekaligus. Bukannya sembuh, bahkan tambah mati dia itu, berarti tidak mengikuti aturannya. Nah, ini seorang santri dengan ustadz sama dengan seorang pasien dengan dokter, ya. Disuruh kolbun salim misalkan ngajinya cuma habis subuh doang selama Ramadan, kan enak banget tuh. Jadi habis zuhur, asar, maghrib, isya nggak ada pengajian, kan enak banget kan ya. Mana ada pesantren seenak begini ya, makan terserah gitu kan, ya tidur terserah, tapi kok masih nggak ngaji juga. Ini bermasalah namanya. Nanti ketika pulang pesantren ditanya orang tuanya, apa yang didapatkan dari kolbun salim selama 2 tahun? Alhamdulillah dapat tidur selama 2 tahun itu. Bukan dapat ilmu, jadi dapat tidur, ilmu tidur. Ya Allah. Jadi jangan salahin gurunya kalau di situ kan, salahin orangnya. Padahal guru dengan murid ibarat seorang dokter dengan pasiennya. Dia sudah memberikan ini kalau pengen jadi ulama, ini kalau pengen jadi pinter, ini cara akan diberikan keberkahan dalam ilmu, tapi tidak mau mengikutinya, yaitu salahkan dirinya sendiri ketika di pondok tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Seperti pasien tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh dokternya, ya. Itulah makanya di sini sampai dikatakan ya bahwa wa taqarrabu ilallah bihidmati wa ya'lamu inna zallau li syaihi uzzuhu wa khudu'ahu fa kharruhu wa tawaddu'ahu law rif'atuhu. Hendaklah ia tahu merendahkan diri keadab guru itu berarti memuliakan dirinya sebenarnya. Jadi begini, kalau kita muliakan guru, dosen, ustadz, maka Allah akan memuliakan kita. Tapi kebalikannya, ketika kita merendahkan guru, merendahkan dosen, merendahkan orang yang memberikan ilmu, maka Allah rendahkan kita dunia dan akhirat. Jadi man tawaddu'a rafa Allah. Siapa yang tawadu kepada Allah, maka Allah angkat derajatnya. Siapa yang sombong, maka Allah rendahkan dirinya. Nauzubillahi min zalik. Ini yang ketiga. Kemudian akhlak seorang murid kepada guru, warabi'u, yang keempat, anjulalai bi'ainil ijlal wa ta'zim wa ya'tadu fi darajatul kamal fa inna zalika aqrabu ila naf'ihi bihi. Qala Abu Hanifah sahabatu salaf yaqul man lam ya'taqida jalalatu ustaji la yuflihu. Nah, di dalam kitab Adabul Ta'lim
haruslah seorang santri, seorang murid, seorang jamaah, seorang mahasiswa ketika memandang gurunya, dosennya, memandang dengan pandangan dia adalah sosok yang wajib dimuliakannya, wa ta'zimi, harus mengagungkannya. Kenapa? Bukan karena umurnya, bukan karena statusnya, tapi karena ilmu yang dimilikinya, ya, mempunyai derajat yang lebih tinggi dibandingkan dirinya. Ini bagian daripada khidmat ilmu, ya. Jadi bagian daripada ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat ketika kita memuliakan seorang guru, menghormati seorang guru, memuliakan seorang yang mengajarkan kita, kan itu bagian daripada meraih ilmu yang manfaat. Sehingga dalam sebuah ungkapan Imam Abu Yusuf rahimahullah, ya, yaitu barang siapa yang tidak meyakini tentang kemuliaan gurunya, maka ia tidak akan bahagia. Tidak yakin kemuliaan seorang guru, maka dia tidak akan sukses meraih ilmu, ya. Contohnya, ya, di sini sampai disampaikan nih seperti ungkapan qala syal ustad kaja atau qala syekhuna au nahu jalik, ya. Harusnya memanggil seorang guru itu dengan panggilan benar-benar memuliakan, bukan menghinakan. Ini yang keempat, panggilan menunjukkan kualitas kita, ya. Wal khamisu, yang kelima, ya, yang adab akhlak seorang murid kepada gurunya ada ayyurifa an lahu haqqahu, ya, la yansa lahu fadlahu wa ayyadiya muddata mana ini, ya, walau muddata hiyatihi wa ba'da mamatihi. Hendaklah dia seorang santri, pelajar, mahasiswa mengetahui hak kewajibannya kepada gurunya. Apa haknya, apa kewajiban kepada guru, dan dia tidak pernah melupakan jasa-jasanya. Walain salihu fadli, jadi tidak ada bekas guru. Nah ini yang pernah diajarkan oleh murabi almarhum Ustadz Arifin lagi, ya. Beliau ketika sukses itu membawa jamaah puluhan bahkan ratusan setiap bulan umroh, bahkan pernah umroh satu pesawat semua jamaahnya, pernah satu pesawat. Dia tidak mengambil sepeser pun keuntungan dari umrohnya itu. Lalu bagaimana caranya? Keuntungannya dia berikan kepada orang-orang yang telah mengajarkannya, guru lekarnya, ustadznya, guru TK-nya, bahkan guru SD-nya, guru sanawiyahnya, guru aliyahnya, sampai guru bahasa Inggrisnya, sampai guru matematikanya, itu semuanya diumrohkan. Asallah, subhanallah. Ini saking ingin memuliakan seorang guru, makanya ilmunya manfaat banget kan. Saya begitu tuh. Ketika dia sukses, dia ingin memberikan kebahagiaan. Saya berkomitmen umroh tidak mengambil sepeser pun keuntungan. Bayangkan, jarang ustadz begitu, mana ada. Semua ustadz paling ingin umroh tuh pasti pulang bawa ganti mobil, ganti motor, bisa mobil baru, bisa istri baru, bisa macam-macam baru kan. Kenapa? Keuntungannya kan ratusan atau miliaran. Tapi dia tidak mau keuntungan begitu, dia nggak mau ngambil keuntungan dari umroh tuh. Untuk apa dia? Uangnya itu untuk apa? Keuntungannya mengumrohkan orang-orang yang berjasa. Bahkan guru TK sekalipun, guru TK dia masih ingat nih, saya punya guru TK di sini waktu masih kecil, kayak bocil begini, dulu pernah belajar TPA gitu, pernah belajar ngaji, guru alif-alifan yang pernah ngajar saya sampai begitu tuh, masya Allah. Makanya ilmunya sampai barokah kan, jamaahnya sampai ribuan. Itu diantara rahasianya. Kenapa banyak orang yang bertaubat lewat beliau, banyak orang yang masuk Islam. Sebelum wafatnya hampir 700 orang masuk Islam. Kemudian banyak orang yang dibahagiakan, diantaranya itu saking memuliakan guru. Semua nggak ada dalam bahasa itu bekas guru, nggak ada.
ini bekas guru saya yang pernah ngajarin saya. Nggak ada bekas guru. Bekas itu kan bahasa kasar banget. Bekas guru saya, guru SD, astagfirullahaladzim. Bekas guru. Guru itu tidak ada bekasnya. Saking dia memuliakannya sampai mengumrohkan semua orang yang berjasa untuknya. Itu tuh. Jadi dalam ungkapan Syekh Hasyim Al-Asy'ari di sini, ya, kita mesti memuliakan. Adalah istilah siapa yang memuliakan guru, maka Allah memuliakan, sama dengan memuliakan Nabi. Siapa yang memuliakan Nabi, maka Allah muliakan dunia dan akhiratnya. Begitu. Ini yang ke berapa nih? Udah jam berapa ya? Yang kelima. Kemudian satu lagi ya, yang keenam, al-khamis, al-asadis, yang keenam. Yang keenam, tadi yang keempat, sekarang yang kelima dulu. Yang kelima dulu. Al-khamis yang kelima, ya'rifa lau haqqa wa la yansalu fadla. Jadi seorang santri itu harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang santri, sebagai seorang murid. Tidak pernah melupakan jasanya. Kalau dia sudah wafat, ya doakan. Ya, ketika masih hidup dan ketika dia wafat, doakan. Kalau masih ada, ya sambung silaturahim. Kalau perlu kita membacakan istighfar untuknya. Wa saddaqu anhu wa yuslaku fi sabt wa yalhadi wariyatu wa juriyatu wa qaribu wa addabahu. Jadi menjaga keturunannya, kerabatnya, dan orang-orang yang beliau kasihi, ya, adab-adabnya, akhlaknya kepada keluarga guru itu. Jadi tidak pernah melupakan jasa-jasanya, mendoakannya, memintakan ampun untuknya. Kalau dia wafat, ziarahi, datang ke kuburannya. Dulu guru saya kan meninggal di Madinah, makamnya nggak tahu di mana. Makanya ketika haji umrah itu kita ziarah langsung aja. Mudah-mudahan makamnya ini kan kita nggak tahu. Di sana itu tidak seperti di Indonesia ya. Makam kalau di Mekah, di Madinah tidak ada nama khusus kecuali Rasulullah dan sahabat yang terkenal itu Abu Bakar, Umar, Utsman ya. Semuanya makamnya itu kelihatan hanya batu aja. Pokoknya kita doakan saja. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita melupakan jasanya. Kirimkan Al-Fatihah. Jadi begini, para santri terutama, kita ingin meraih kemuliaan dunia dan akhirat, muliakan guru, diantaranya adalah mendoakannya. Kalau sudah wafat, mendoakannya. Ya, doakan supaya ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Doakan. Nah, nih Ustadz Abi itu selalu mendoakan almarhum guru-guru yang dulu pernah mengajarkan. Doakan terus. Namanya sebutkan di dalam suratul Fatihah. Orang tua, guru itu jangan sampai terpisahkan. Ini ya. Ini baru kelima, nanti insyaallah keenam besok insyaallah kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan